Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi atau Terra Classic, data dari CoinMarketCap sedikit mengalami penurunan 1,81% dan harga saat ini Rp3,62. Volume perdagangan 24 jam mengalami penurunan juga 36% dan kapitalisasi pasarnya juga mengalami penurunan, teman-teman. Lalu data dari CoinMarketCap hari ini candlenya masih membentuk candle atau batang berwarna merah ya, teman-teman. Di sini ada dua berita. Yang pertama berita bagus ya, yang kedua kurang mengenakan ya, teman-teman, mengenai Lunsi ini. Jadi untuk global crypto market cap juga hari ini masih naiknya tipis-tipis ya, 0,27%. Bitcoin di angka 298 juta rupiah, di sini Ethereum 20 jutaan dan BNB 4,1 juta rupiah, teman-teman. Lalu video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Mengenai Lunsi ya, di sini ada berita menarik. Jadi ada salah satu exchange juga, Robinhood ingin mendaftar kripto baru ya. Apakah Lunsi akan berhasil? Jadi Robinhood ini adalah salah satu exchange terbesar yang ada di dunia, teman-teman, di mana ketika sebuah token atau koin yang akan masuk di Robinhood ya, melalui tahap yang sangat ketat ya, teman-teman ya, seperti Binance. Tapi di sini untuk Robinhood baru merilis kurang lebih belum ada 20-an koin ya, teman-teman ya, di Robinhood, karena lebih banyak sahamnya ya, teman-teman. Kemudian Robinhood diatur untuk membuat daftar token baru ya. Dalam sebuah tweet pada hari Jumat, pertukaran kripto populer Robinhood mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari untuk membuat daftar token baru dan telah meminta saran dari Twitter kripto. Jadi secara alami, pengumuman terbaru telah menciptakan banyak desas-desus di antara beberapa komunitas kripto yang ingin mengekspos token mereka ke pasar dan modal baru. Robinhood memiliki jutaan pengguna dan populer karena tidak mengumpulkan komisi untuk perdagangan. Perlu dicatat bahwa platform ini sangat ketat tentang token yang dicantumkan, dan sejauh ini juga ia menawarkan perdagangan hanya 17 dari ribuan cryptocurrency. Bisakah Lunsi berhasil? Jadi perlu disebutkan bahwa komunitas Terra Luna Classic atau Lunsi termasuk di antara mereka yang berharap token mereka terdaftar di platform. Komunitas yang mencoba membangun dari abu kehancuran ekosistem pada bulan Mei saat ini menawarkan miliaran dolar dalam volume perdagangan harian dan kehadiran komunitas online, teman-teman ya. Jadi komunitas ini telah mengambil daun dari buku pedoman Shiba Inu dan telah meluncurkan petisi untuk mendapatkan perhatian Robinhood. Dan perlu dicatat bahwa yang pertama terdaftar setelah 500.000 orang atau holder menandatangani petisi. Komunitas Lunsi baru mengelola sekitar 6.900 tanda tangan sejak awal bulan. Jadi daftar oleh Robinhood akan meningkatkan kepercayaan investor baru dan inisiatif pembakaran komunitas saat ini untuk mengurangi kelebihan pasokan Lunsi, teman-teman ya. Apakah Lunsi ini bisa masuk di Robinhood? Ya kita tunggu saja, teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan FOMO atau mengajak teman-teman untuk berinvestasi, hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua ya. Oke, keputusan ada pada diri kalian sendiri ya. Selalu gunakan dana dingin. Sekali lagi, mengenai Do Kwon ya, sepertinya di sini ada berita kurang sedap dari Fatman ya. Dia menyebutkan bahwa si Do Kwon ini bohong ya, teman-teman, dan bersikeras pendiri Terra mencoba menghindari pihak berwenang. Informan Terra Anonim Fatman telah mempertimbangkan wawancara publik baru ini, dan si Do Kwon ini menyebut pendiri Terra pembohong yang masih berusaha untuk menghindari pihak berwenang. Jadi Do Kwon juga masih terkait ya dengan proyek dari Terra ya, teman-teman ya. Di sini untuk Do Kwon, pendiri Terra yang terkenal, tetap menjadi target pihak berwenang Korea Selatan saat perburuan semakin meningkat. Jadi terlepas dari laporan surat perintah penangkapannya dan penolakan untuk mengungkapkan keberadaan saat ini, Do Kwon tetap aktif di ruang virtual. Kemudian insinyur Korea Selatan baru-baru ini memberi jurnalis kripto Laura Shin sebuah wawancara eksklusif pada episode podcast
dan Kwon menyoroti beberapa petunjuk dalam pembelanjaannya terhadap pemerintah Korea Selatan, tetapi bersikeras untuk merahasiakan lokasinya dengan alasan masalah keamanan. Hampir 3 hari setelah pernyataan terbaru, Fatman yang terus mengkritik pendiri Tera mendiskreditkan klaim Kwon ya teman-teman, dan mencapnya sebagai pembohong dalam sebuah wawancara dengan Laura Shin pada episode podcast hari Jumat. Shin menjadi tuan rumah Fatman di podcast karena pelapor Tera anonim diizinkan untuk menyampaikan pendapatnya tentang pengambilan Kwon Fatman, membahas keruntuhan Tera dan peristiwa setelahnya saat ini, mengulangi tuduhan sebelumnya yang dikenakan pada Do Kwon dan Luna Foundation. Berbicara lebih lanjut, Fatman bersikeras pada klaimnya pada Do Kwon tetap pembohong dan manipulator karismatik. Menurutnya, penolakan Kwon untuk mengungkapkan keberadaannya adalah upaya dari pendiri Tera untuk menghindari otoritas Korea Selatan meskipun klaimnya tidak dalam pelarian. Oke, sorry ya teman-teman ya. Lalu Fatman menyoroti inkonsistensi dengan pernyataan Kwon mengenai pengungkapan lokasinya seperti yang terlihat dalam sambutannya di Twitter dan wawancara baru-baru ini dengan Shin. Fatman menunjukkan bahwa di Twitter, Kwon mengklaim dia masih berjalan-jalan dan orang-orang kripto melihatnya sepanjang waktu ya. Dia mengklaim bahwa dia tidak dapat mengungkapkan lokasinya karena masalah keamanan, teman-teman. Jadi untuk informan Tera di sini adalah kasus klasiknya. Jadi untuk si Do Kwon ini masih aktif ya di media sosial teman-teman. Dan aku juga ingin membicarakan tentang lokasinya karena ada banyak pembicaraan yang ganda, yang manipulatif dari itu. Jadi di Twitter katanya saya tidak dalam pelarian ya, saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Aku pergi jalan-jalan, saya yakin orang-orang dari kripto Twitter melihat saya sepanjang waktu dan dalam wawancara seperti itu, dia tidak mengungkapkan lokasi ya teman-teman. Lalu bagi saya adalah tanda klasik ya, dia memang terpaku ya pada satu cerita. Dia hanya punya seperti cukup cerita untuk menulis sebuah antologi. Penolakan untuk mengungkapkan kotanya cukup aneh ya teman-teman ya. Jadi apakah masih di Singapura atau sudah di Korea kita tidak tahu teman-teman. Tapi semoga saja tidak apa-apa ya, dan ini bisa berhasil masuk untuk si Lunsi ini. Dan dia menyebutkan bahwa satu-satunya alasan yang sah bagi setiap individu untuk menolak mengungkapkan kota wilayahnya yang luas karena mereka ingin menghindari penegakan hukum. Jadi si Do Kwon ini bersikeras ya bahwa dia tidak melarikan diri dan telah bekerja sama dengan pihak berwenang, dan dia terus-menerus untuk menolak mengungkapkan lokasinya. Karena pihak berwenang Singapura menegaskan bahwa dia tidak lagi berada di negara. Oh, jadi mungkin sudah pulang ya teman-teman di Korea ya. Jadi jaksa Korea Selatan telah memburu pengembang kripto berusia 31 tahun itu, dan dengan laporan sebelumnya tentang surat perintah yang menyerukan penangkapannya, jaksa telah mendakwa Do Kwon dengan pelanggaran undang-undang pasar modal dan ingin mengajukan ke pengadilan. Jadi dalam wawancaranya, Fatman juga merekomendasikan agar si Do Kwon keluar dari persembunyian dan menghadapi otoritas Korea Selatan secara langsung. Oke, jadi seperti ini untuk berita kali ini. Kesimpulannya, Robinhood ini semoga saja bisa melisting ya teman-teman, dan ini memang mengikuti Bitcoinnya sepertinya untuk sekarang ya. Jadi kita pantau dulu ya berapa sih harga USDC hari ini. USDC, oke teman-teman ya, juga mengalami penurunan sekarang Rp555 ya teman-teman. Jadi oke, tetap santuy dan sabar dalam melakukan investment ya, Sharok ketika harga sedang koreksi ya. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.